Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Dema episode 1. Saya Muhammad Hussein Fauzi dari Departemen Jarkom, Jaringan dan Komunikasi, selaku moderator yang akan menemani Anda selama 20 menit ke depan. Dan tema kali ini adalah Dema, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Ya, sebelum masuk ke acara yang akan mengenalkan, saya akan mengenalkan narasumber kita yang paling kece ini dan yang paling nggak kalah menarik. Ya, langsung saja perkenalkan kepada Ketua Umum Dema. Oke, baik. Terima kasih ya dari Departemen Jarkom atas waktunya. Terima kasih, ini juga sangat menarik sekali pembahasan kita pada sore hari ini nampaknya. Oke, biar tidak terlalu lama, perkenalkan ya teman-teman semua, mahasiswa-mahasiswa FEBI tentunya. Nama saya Abdullah, yaitu Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2021, tentunya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Waduh, pasti kalian semua sudah tidak asing lagi lah dengan abang yang satu ini namanya Bang Abdullah. Ya, bagaimana Bang Abdullah kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, kalau boleh tahu ini juga masnya siapa ya? Oh ya, kalau saya Muhammad Hussein Fauzi ya dari Departemen Jaringan Komunikasi Oke, dan alhamdulillah saya sehat. ditemani oleh teman saya yaitu Rizal Gulam. Ayo angkat suara Rizal Gulam. Hei, hei, hei. Ya, langsung saja ya. Sebelum masuk ke tema nih, saya pengen ngobrol kepada Bang Abdullah nih ya. Bang Abdullah, menurut Abang itu Dema itu apa loh Bang? Kalau di UN Sunan Kalijaga Yogyakarta ataupun di tingkat PTKN yang namanya sebuah organisasi itu sudah tidak asing ya, apalagi yang namanya intra. Kalau di tingkatan SMA itu namanya OSIS, sedangkan di DEMA itu kalau kepanjangannya itu Dewan Eksekutif Mahasiswa, yaitu bagian eksekutif ataupun bagian eksekutor. Kalau kita melirik pada tatanan pemerintahan, yaitu sekelas presiden, DEMA, FEBI, UN Sunan Kalijaga itu ya ini maksudnya di tingkat gubernur, maksudnya di tingkat fakultas ataupun ya kayak gubernur FEBI lah gitulah, semacam kayak gitu, bagian eksekutor-eksekutor. Nah, di bawah naungan Dewan Eksekutif Mahasiswa itu tentunya ini Pak, ada yang namanya HMPS. Kalau di tingkat kepemerintahan HMPS itu yaitu kayak sekelas kabupaten. Nah, di bawahnya lagi ada yang kayak namanya BOM-BOM F kayak gitu. Oh ya, jadi seperti itu ya Pak ya. Hmm, Ya betul. Perbedaan. Ya, oh ya. Nah, saya ingin bertanya lagi itu tentang, nah di UIN sendiri itu saya sempat melihat ya antara ada Dema Unif dan Dema F. Nah, saya ingin bertanya itu kalau saya boleh tahu perbedaan antara Dema U dan Dema F itu di mana ya, Pak? Oh iya, nah, ini juga pertanyaan yang sangat menarik. Mungkin pertanyaan-pertanyaan hal kayak begini, Pak, maksudnya sudah tidak asing lagi di telinga mahasiswa UN Sunan Kalijaga yang memang merupakan sebuah patokan ataupun kayak pandangan sebuah organisasi intra yang ada di tingkat PTKN di seluruh Indonesia. Karena UN Sunan Kalijaga ini, Pak, maksudnya kampus tertua lah di seluruh Indonesia, di kampus Islam negeri. Perbedaan Dema fakultas, Dema FEBI sendiri sama Dema universitas itu sudah sangat jelas. Kalau Dema fakultas yaitu di tingkat jajaran fakultas. Kalau Dema universitas yaitu kayak presmanya, yaitu menaungi seluruh Dewan Eksekutif Mahasiswa yang ada di tingkat fakultas. Seperti Fakultas Adab, Fakultas Syariah, Fakultas Usuluddin, Fakultas Saintek, Fakultas Dakwah, Fakultas Visum, dan tentunya juga Fakultas FEBI sendiri begitu Pak. Kalau di tingkat pemerintahan kayak kepala presidennya kayak gitulah Pak. Sedangkan Dema FEBI itu kayak gubernurnya. Jadi Dema FEBI itu di bawah naungan Dema UN Sunan Kalijaga kayak gitu Pak, Dema Oh, U-nya. gitu. Ya, terima kasih Pak Ketua kita. Wah, bagus sekali ini jawabannya. Terima kasih Pak. Nah, di Dema ini sendiri Pak, saya boleh tahu ya, itu
ada berapa departemen sih di Dema ini sendiri, Pak? Kan di Dema ini ada beberapa departemen loh, Pak. Biar teman-teman mahasiswa baru sama anggota biar mahasiswa baru dan seluruh mahasiswa tahu loh bahwa Dema ini memiliki beberapa departemen, Pak. Oke, siap. Siap, Pak. Maksudnya kita melirik sejarah bentar ya, Pak. Kalau Dema Febi ini lahir pada tahun 2015 kalau tidak salah begitu, Pak. Sedangkan setiap tahunnya itu terus berkembang departemen-departemen yang ada. Sampai saat ini Dema Febi itu mempunyai beberapa departemen, yaitu salah satunya ada yang namanya SDM, Sumber Daya Manusia. Departemen selanjutnya yang kedua yaitu ada yang namanya Departemen Riska, Riset dan Kajian, Pak. Di mana Departemen Riska itu kayak bidang intelektualnya, Pak. Kayak mahasiswa itu harus mengembangkan riset-riset dan kajian agar bisa membawa nama Febi lebih baik lagi dan juga tentunya feedback bagi individunya sendiri. Departemen selanjutnya juga ada yang namanya jaringan dan komunikasi. Mungkin Bapak ataupun Bang Husen ini merupakan kadep ya dari jaringan komunikasi, di mana kan jaringan komunikasi ini kayak medianya Dema Febi sendiri lah kayak gitu yang sangat kece. Terus selanjutnya yaitu ada yang namanya Departemen Sosial dan Politik atau pun disingkat Sospol. Itu di bawah naungan tentang ya kayak kajian-kajian sosial, isu-isu politik yang terkini kayak gitu, Pak. Dan juga ada yang namanya Departemen Jaringan Ekonomi Kreatif Ekraf. Di sana itu bagian usaha-usaha yang ada di mahasiswa baru dikelola oleh Dema Febi agar bisa go Jogja ataupun go nasional lah kayak gitu, Pak, usaha-usahanya. Terus selanjutnya ada yang namanya Departemen apa lagi ya, Pak? Udah ada Rizka, Rizka, Media, Media, Sumber SDM, Sospol, SDM. Dan juga ada ekonomi yang terakhir kreatif. ini, Pak, Departemen Internal. Oh iya, hampir lupa. Departemen Internal ini bagian itu tadi yang mengontrol para HMPS-HMPS di bawahnya kayak gitu, Pak. Oh, iya ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oh, jadi di Dema ini sendiri memiliki banyak departemen, Pak ya. Wah, bagus sekali. Nah, jadi kalau misalkan ada mahasiswa nih, Pak, seumpama ada mahasiswa yang sangat berprestasi di SMP ataupun di SMA-nya dia ya. Nah, tapi ketika dia masuk perguruan tinggi, nah, dia itu sudah memiliki banyak skill dan sering mengikuti juara-juara ini, Pak. Nah, apakah mahasiswa baru ini dia bisa mengasah skill-nya di tingkat fakultas, Pak? Dan saya ingin tahu, itu tuh tugas di bidang departemen apa ya, Pak, untuk mengasah sumber mahasiswa-mahasiswa yang memiliki potensi lebih, Pak? Oke, siap, Pak. Ini mungkin ya pertanyaannya juga sangat menarik. Apalagi tentunya ini pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa baru ini kayaknya ya, Pak. Begitu angkatan 2020 yang merasakan ya menjadi mahasiswa online lah. Seperti itu. Dan juga mungkin adik-adik tingkat yang bakalan masuk menjadi mahasiswa baru 2021 ini juga termasuk angkatan corona sih, Pak. Itu juga tentunya pasti banyak pertanyaan tentang apa sih ataupun kelebihan kira-kira nanti di Febi ini bakalan dikembangkan nggak bakat-bakatnya. Bagi mahasiswa-mahasiswa baru, jangan kalian maksudnya jangan beranggapan bahwa bakat-bakat kalian itu tidak kami kembangkan. Karena kami mempunyai yang namanya SDM, Pak, di sana, sumber daya mahasiswa. Tentunya di sana kita akan mengembangkan bakat-bakat yang dimiliki oleh mahasiswa. Baik itu mahasiswa baru, Pak, mahasiswa menengah, ataupun mahasiswa sesepuh sekalipun angkatan kayak semester 14. Kita bakal kembangkan. Di SDM sendiri itu, Pak, ada yang namanya tari Almaer, terus ada yang namanya futsal Febi, terus ada yang namanya uh, ya duta, Pak. Di sana kan itu udah ada badan semi otonomnya di SDM sendiri itu yang namanya tiga itu duta. Siapa tahu kan nanti adik-adik mahasiswa baru di sana bisa memiliki keterampilan kayak pengen jadi dutanya Febi lah. Apalagi cowok-cowoknya nih, mahasiswa adik-adik tingkat mahasiswa baru nanti yang jago-jago futsal bisa dikembangkan skill-skillnya melalui futsal Febi. Sedangkan di tingkat tari, tari kita itu ada yang namanya tari Almaer, Pak.
Alhamdulillah Wow, tari Almahir ini juga menarik udah sekali, Pak. berjalan sangat lama ini Pak. Sudah juga Wow. terkenal, apalagi di tingkat UN ini sudah tidak familiar lagi dengan yang namanya tari Almahir. Sudah sering terkondang kemana-mana gitulah Pak. Maksudnya sering banyak job. Sebentar lagi nih juga bakalan mengadakan yang namanya panggung tari Almahir Pak. Gitu. Wow, sangat menarik sekali Pak ya. Wah, nah tuh untuk mahasiswa Ya, baru, alhamdulillah. kalian jangan takut ya. Kalau misalkan kalian punya bakat yang lebih, ya kalian bisa praktekkan di fakultas tercinta ini ya. Ya Pak, begitu Pak ya. Ya Karena betul. kami siap menampung Pak ya. Nah, Intinya terus Dewan Eksekutif Mahasiswa siap menampung bakat-bakat Pak yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswa baru nantinya. Apapun itu, baik kayak bakat Mobile Legend, bakat intelektual, bakat ya intinya bakat-bakat yang mereka miliki bakalan kami kembangkan kayak gitu Pak. wah, sangat menarik sekali. Ya, terus ini Pak, saya ingin ya kita kan kemarin kan jadi saya kan sudah nge-share apa ya di pamflet itu di media sosial di Instagram ya. Jadi saya nge-share itu tentang Iya yang Pak. ingin bertanya yang ingin bertanya pada saat kita podcast Pak. Nih alhamdulillah saya sudah terkumpul 3 penanya Pak untuk akan kita tanyakan di podcast ini Pak. Saya Kayaknya sudah 3 mengambil pertanyaan itu pertanyaan yang sangat menarik Pak ataupun pertanyaan yang terbaik kayaknya ya Pak. Apa emang sudah nggak ada yang nanya lagi nih teman-teman mahasiswa Febi? ya, ini sih saya alhamdulillah dari 7 penanya saya ambil 3 pertanyaan yang agak sedikit enak didengar lah, Pak. Oke siap Pak. Ya, Meskipun nggak enak ya nggak apa-apa, asalkan mahasiswa juga bisa senang gitu loh Pak. Karena ini juga ya. merupakan aspirasi dari teman-teman adik-adik mahasiswa baru yang harus kita diskusikan ataupun kita konkretkan Pak. Wah, siap, Pak. Mantap, Pak. Terus, Pak. Eh, gimana, Pak? Kita langsung bacain aja, Pak, pertanyaannya, Pak. Oh monggo nggak apa-apa Pak. Siap. Oh, monggo, Pak ya. Siap, siap. Kita bacain Instagramnya juga, Pak, biar sekalian siapa tuh kan ada yang mau follow dia kan, buat kita apresiasi. Ya, langsung saja pertanyaan pertama itu dari Fajrah underscore 07. Ya, dia menanya bagaimana sih cara Dewan Eksekutif Mahasiswa membawa kualitas mahasiswa ke kelas nasional. Ya, dalam artian mungkin ini dia pertanyaan dia di bidang SDM ya Pak ya, tentang apa tadi yang ekstrakurikuler itu Pak. Oh iya, ini terima kasih ya Kak. Maksudnya jangan lupa juga teman-teman di follow Instagramnya Dewan Eksekutif Mahasiswa dan juga Mbak Fajra ya Pak yang sudah Mas Mas Fajrah. menanyakan ya, Fajrah underscore 07. ya Fajra underscore 07 ya kayak gitulah Pak. Ini nggak tahu ya cowok apa cewek. Bagaimana Dewan Eksekutif Mahasiswa kan Pak bisa membawa mahasiswa bakat-bakatnya ini ke nasional maupun internasional. Nah, kemarin di Dewan Eksekutif Mahasiswa sudah melakukan yang namanya webinar nasional Pak. Tentunya kita juga sudah memperkenalkan ataupun mendatangkan pemateri yang sudah cukup sangat terkenal di bidang riset dan pun kajian Pak. Dan juga di sana kita juga bakalan mengembangkan bakat-bakat mahasiswa Febi yaitu di Rizka Riset dan Kajian. Kita sering mengadakan info-info lomba ataupun baik itu di tingkat regional Jogja, di tingkat wilayah DIY Jawa Tengah bahkan nasional, kita bakal menginfokan kepada mahasiswa-mahasiswa baru agar nantinya ikut berpartisipasi dalam lomba bidang riset dan kajian. Nantinya mereka jika semisal mereka menang, bakalan nama mereka sendiri itu bakalan terangkat Pak dan juga bisa membawa nama Febi serta Dewan Eksekutif Mahasiswa. Alhamdulillah nih Pak, bentar lagi kan kemarin Fornas Mebi Pusat itu mengadakan lomba isei dan juga lomba Cipta Mas. Alhamdulillah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yaitu mendelegasikan pesertanya. Semoga aja nantinya kita mendapatkan kabar baik. Alhamdulillah syukur-syukur kita masuk final kayak gitu Pak.
Terus ya bentar lagi juga nih Pak, kita di tingkat wilayah, Fornas Mebi wilayah 3 DIY Jateng, itu ada yang mengadakan lomba Pak, JES Pak. JES itu kepanjangan dari Jambore Ekonomi Syariah. Alhamdulillah juga kita dari berbagai lomba di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu mendelegasikan, baik itu di lomba debat, baik itu di lomba esai, dan juga lomba-lomba yang lainnya. Semoga saja nanti ya, minta doanya lah teman-teman mahasiswa agar mbak-mbak dan mas-masnya yang ikut lomba ini bisa mendapatkan kabar baik. Ya syukur-syukur alhamdulillah masuk final, dan juga pengennya kita bisa menjuarai lomba JES ini Pak. Tentunya dari sana kita juga sudah bisa membawa nama Febi, itu yang pertama. Kita juga ya sering-sering mengadakan kajian kepenulisan, bakat-bakat kayak tari dan juga kayak futsal-futsal. Alhamdulillah ya, intinya bakat yang dimiliki oleh mahasiswa Febi kita harus kembangkan, dan juga agar bisa membawa nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yaitu bisa unggul dan bermartabat apa yang diinginkan oleh Sivitas Akademika di Febi sendiri, kayak gitu Pak. Wah, nah jadi mahasiswa ini tidak usah takut ya Pak ya, kalau misalkan dia memiliki skill lebih Pak ya. Oh, wah, ini menarik Alhamdulillah sekali. Pak, tidak usah takut Pak. Dan juga gini Pak, kemarin saya juga berbincang-bincang hangatlah habis pelantikan dengan para pimpinan yang ada di Febi, yaitu baik dari Bapak Dekan, Bapak Wakil Dekan 1, Ibu Wakil Dekan 2, dan juga sekaligus bagian kemahasiswaan, yaitu Bapak Wakil Dekan 3, yaitu akan memberikan sebuah hadiah lah Pak, tentunya bagi mahasiswa Febi yang berprestasi, yaitu baik di tingkat regional Jogja, di tingkat Jawa Tengah, bahkan di tingkat nasional. Ingin mengapresiasi hasil usahanya. Maka dari itu kan, ayolah mahasiswa Febi ini kayak kita terus bergairah, semangat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada, agar Febi ini bisa unggul dan martabat, kayak gitu Pak. Wah, ini menarik sekali Pak. Bahkan dosen sendiri Pak ya yang mengapresiasi untuk anak-anaknya untuk berprestasi Pak ya. Wah, ini jangan sampai ketinggalan sih Pak untuk mahasiswa-mahasiswa yang mendengarkan podcast ini ya. Kalian harus tetap bersemangat dalam berprestasi, oke? Yang mendengarkan. Ya, langsung saja Pak ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Oke, langsung gaskan aja Pak. Udah nggak sabar kan teman-teman mendengarkan pertanyaannya yang sangat menarik terus nih. Apa nih Pak pertanyaan selanjutnya, kok diem-diem aja Pak? Jadi penasaran Ya, kepo gitu kan Pak. pertanyaan selanjutnya Pak, ini mungkin dari masih mahasiswa yang sama, cuman pertanyaannya agak melenceng sedikit Pak, tidak apa-apa Pak ya? Pertanyaannya melenceng yang seperti apa itu Pak? Ya, Kira-kira keluar ini Pak, dari kita bercanda sedikit ya. siap-siap Dia Pak, nggak bertanya, apa Pak. apakah di KKN ini bakalan ada cinlok? Ini menurut saya Gimana Pak? pertanyaan yang menghibur ya Pak. Iya siap. Apakah di KKN, apakah KKN akan ada cinlok? Siap. Itu juga ya sudah tidak familiar lagi ya Pak, tentunya di telinga-telinga mahasiswa, bukan cuma di UN tapi seluruh kampus yang ada di Indonesia lah Pak. Kalau yang namanya cinlok, cinlok itu kan cinta lokasi. Kalau kita lihat pertanyaan KKN Pak, kuliah kerja nyata. Kayaknya ini yang menanyakan hal-hal ini pasti mahasiswa-mahasiswa semester tua kayaknya Pak, ataupun mahasiswa-mahasiswa baru yang sering mendapatkan berita-berita gosipan dari kating-katingnya tentang cinlok lah nanti di KKN kayak gitu. Sebenarnya banyak sih Pak mahasiswa-mahasiswa juga yang bisa cinta lokasi di tempat KKN, dan juga ada juga Pak mahasiswa-mahasiswa yang sampai putus nih gara-gara cinta lokasi di KKN. Tapi KKN itu kan Pak, kalau di UN Sunan Kalijaga itu banyak macam-macamnya Pak. Ada yang namanya KKN tematik, ada yang namanya KKN reguler, ada yang namanya KKN mandiri.
Alhamdulillah ya kalau kayak aku nih Pak bentar lagi kan KKN, tapi aku ngambilnya KKN yang KKN eh, mandiri Pak. Di sana kalau KKN mandiri itu kita juga bisa menentukan teman-temannya sendiri, tempatnya sendiri dan bahkan izin-izinnya sendiri. Kalau reguler Oh, itu Pak nanti ya kayak diacak kayak gitu loh Pak. Jadinya bisa menimbulkan cinta lokasi. Kalau kayak KKN yang lainnya, KKN tematik ataupun KKN mandiri itu udah kayak kenal Pak, kayak temannya sendiri yang diajak, ayolah nanti fakultas lain ikut kita KKN sama aku kayak gini. Jadinya udah tidak asing lagi Pak, susah untuk cinlok. Makanya nanti kalau pengen cinlok, cari KKN yang bisa diacak oleh kampus biar bisa mendapatkan teman baru, kayak relasi-relasi baru. Kalau bahkan bisa ya sering kejadian kayak gitu Pak, mendapatkan pacar baru kayak gitu Pak. Seru juga sih Pak kalau waduh. kayak gitu, cinta lokasi. Wah, Yang enggak serunya itu kayak bukan cinlok malahan Pak, bisa putus Pak gara-gara ya pasangannya tidak satu KKN akhirnya ya ada kecemburuan di sana gitu Pak. waduh, menarik sekali. Wah, sepertinya kita akan membuat juga Pak ya, apa namanya, tentang podcast tentang perbucinan dunia kampus gitu Pak ya. Wes, sepertinya menarik Pak. Ya mungkin dari podcast-podcast selanjutnya bisa dibahas tentang apa sih itu cinta mahasiswa ataupun kayak pemikiran-pemikiran. Kita kan sebagai agent of change udah kayak mahasiswa. Kita juga bisa memikirkan hal percintaan untuk masa depan, tapi jangan sampai kita juga memikirkan melupakan ini Pak, masa depan pendidikan kita yang harus kita utamakan kayak gitu Pak. Siapa tahu kan Waduh, podcast-podcast selanjutnya kita bisa mendatangkan pakar-pakar akademisi, wih, pakar perbucinan kayak gitu Pak. mantap sekali Pak. Wah, mantap sekali ya pembahasan kita kali ini. Sampai melenceng ke dunia yang lain. Ya tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita kita terima lah pertanyaannya Pak ya. Ya, selanjutnya Pak, kita lanjut aja Pak ya pertanyaan terakhir dari Tiansi. Tiansi dia bertanya, apakah Dema ini akan mengadakan acara di dekat-dekat ini, Pak? Mungkin yang dia maksud acara Febilioner kali, Pak ya? Oh Yansi ini kayaknya mahasiswa ya Alhamdulillah ya. Sebentar lagi kan gini Pak, di Dewan Eksekutif Mahasiswa itu banyak yang namanya program kerja, ada yang namanya program kerja jangka pendek, jangka panjang dan juga jangka menengah. Bentar lagi kan kalau kayak seperti Febilioner itu ya ya kayak gitu Pak. Bentar lagi insya Allah ditungguin aja tanggalnya di akhir-akhir kepengurusan di antara Oktober sama November kita bakalan mengadakan sebuah event yaitu eventnya Dewan Eksekutif Mahasiswa yang namanya Febilioner ke-7. Oh iya Pak, kemarin sudah coming soon kayak gitu Pak. Jangan lupa juga buat teman-teman adik-adik mahasiswa baru ikuti ataupun follow Instagramnya Febilioner 7 dan juga jangan lupa follow Instagramnya Dema Febi Winsuka agar tidak ketertinggalan info-info menarik yang ditawarkan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa Febi. Nah, ya, ya untuk Tiansi, sepertinya dia mahasiswa semester angkatan saya, Pak ya, 19. Mungkin dia ingin mencari pengalaman dalam berpanitia, Pak. Wah, dia tidak sabar sepertinya Pak untuk menunggu Febilioner ini akan datang. Ya, kalau boleh tahu sendiri, Febilioner itu dibukanya tanggal berapa Pak ya pendaftaran? Assalamualaikum. Halo Pak. Ya, mungkin untuk Febilioner ini insya Allah akan dibuka tanggal 14 ya. Kita bakalan nge-share tentang pamflet kita sendiri. Ya Pak, bentar lagi ya di tanggal 14 ya menjelang bulan mati ataupun akhir
Insya Allah, Pak. Insya Allah tanggal 14 Pak Di ya. akhir bulan Mei ini kita bakalan oprek yang siswa. Ya, teman-teman mahasiswa baik itu angkatan mahasiswa baru, angkatan 2020 semester 2 dan juga yang semester 4, semester 6. Jangan lupa ikuti keseruannya, jangan lupa daftar di panitia Febilioner ke-7. Bakalan Itu seru-seruan nanti pasti seru acaranya sekali Pak ya. besar-besaran, Pak, nasional. Seru banget itu pasti Pak ya. Banyak hadiah besar-besaran Pak ya. Itu dalam rangka apa sih Pak? Apakah ulang tahun Febi kah? Atau acara rutinan Pak? Itu kalau Febilioner itu acara rutinan yang dimiliki oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa, Pak. Kayak emang ajang tahunannya Dewan Eksekutif Mahasiswa kayak gitu, Pak. Oh, wah. Di situ banyak lomba-lomba kan Pak ya? Banyak Alhamdulillah sekali Pak, kan nanti ada yang juga namanya seminar nasional, ada yang namanya lomba buat mahasiswa, ada yang juga lomba buat adik-adik tingkat SMA yang baru mau masuk kuliah kayak gitu Pak. Bakalan nanti banyak insya Allah lomba-lomba Pak. Nah, gitu. Waduh. Ini saya tidak sabar sekali sih ingin menantikan Februari ini. Karena setahu saya Pak ya, itu waktu Februari tahun kemarin itu banyak sekali Pak lomba-lomba Pak. Jadi itu ajang-ajang ajang untuk mahasiswa untuk membuktikan jati diri dia ya Pak ya, bahwa wah dia memiliki bakat yang lebih bahkan. Wah, bahkan Pak itu kan kemarin tuh ada lomba Februari tentang Mobile Legend Pak. Nah di Mobile Legend ini perlombaannya ini kan untuk umum Pak ya. Bahkan itu yang juara 2 ini Pak, itu mahasiswa dari kita Pak, dari jurusan ekonomi syariah. Wah, itu Oh tim iya Pak, tim iya Mobile iya Legends benar. mahasiswa ekonomi syariah, Pak. Wah, dia sangat berbakat Oke, emang sekali, Pak ya. kayak Waduh. gitulah Pak contohnya. Kalau di ya sangat berbakat. Itulah Pak contohnya. Kalau mahasiswa-mahasiswa Febi itu emang mempunyai bakatnya yang tersembunyi tapi mereka keluarkan terus kayak gitu Pak. Kalau kampus-kampus lain kan rata-rata bakatnya di bidang intelektual. Ya alhamdulillah kalau di Febi sendiri kayak bakat intelektual juga ada yang sering menjuarai kayak Forsebi kayak gitu Pak, sering menjuarai di tingkat nasional, sudah tidak asing lagi ya Pak di LKTI-nya. Apalagi Wah, kemarin mahasiswa-mahasiswa Febi ya lombanya di bidang gamers ataupun di bidang ya anak muda zaman sekarang Pak. Alhamdulillah mahasiswa Febi juga kemarin bisa menjuari juara 2. Padahal itu lombanya untuk seluruh umum gitu Pak. Ya, bakat-bakatnya iya. mahasiswa FEB ini unik-unik, Pak. Ada yang tari lah, ada yang game lah, dan juga ada yang bakatnya ngopi, Pak. Sampai-sampai ya ngopi sampai pagi, Pak. Sampai subuh. Itu banyak mahasiswa FEB tentu. Aduh, itu enak sekali, Pak ya. Bakat ngopi. Kayak Bapak sendiri suka ngopi, Pak ya? Oh, yang namanya mahasiswa, apalagi kita kuliah di kota terpelajar, kota istimewa, mana ada mahasiswa yang tidak suka ngopi, pasti tentunya ya suka ngopi, Pak. Tapi ngopinya tidak sembarang ngopi, Pak. Kita ya melakukan pembahasan, kita melakukan diskusi di sana biar tenaga dan pikiran serta duit-duit kita itu tidak dihambur-hamburkan, tidak jelas kayak gitu loh, Pak. Wah, iya. Wah, ini baik sekali nih ngopi, Pak ya. Ngobrol perkara iman, Pak ya, yang pastinya. Ya tadi 3 pertanyaan sudah, Pak. Mungkin, eee, selanjutnya adalah saya ingin minta kesan dan kesan loh, Pak. Kata-kata terakhir lah untuk para audiens dan para pendengar kita, Pak. Apa kesan-kesan terakhir Bapak untuk mahasiswa baru maupun mahasiswa lama, Pak? Bahasanya ini kesan dan pesan, kira-kira saya kayak udah nggak mau kembali lagi di Febi ataupun kayak udah nggak ada di dunia kayak Oh gitu loh iya, Pak, jadi ngeri ini sebenarnya Pak. Ya itu pesan lah, nggak apa-apa pesan. sih Pak, ya nggak apa-apa, siap-siap. Mungkin pesan dan kesan untuk seluruh mahasiswa Febi tentunya, apalagi buat adik-adik mahasiswa baru, tetap semangat kuliahnya meskipun sekarang kita lagi dikena musibah yaitu pandemi COVID-19 yang hampir 2 tahun ini tidak meredam-redam, dan juga semoga aja kita berdoa bareng-bareng agar perkuliahan ini di semester depan yaitu kita bisa kuliah offline, amin. Agar mahasiswa dialektika antara mahasiswa itu bisa terjalin secara offline kayak gitu Pak. Maksudnya kita sering mengadakan
diskusi-diskusi, yaitu sudah bosan melalui online, yaitu sekitar 2 tahunan sampai saat ini. Kita yang diinginkan pesankan kesannya yaitu kita bisa menjalin relasi agar bisa mengenal mahasiswa baru dengan mahasiswa yang sudah lama, bisa ngobrol ataupun sharing-sharing seputar Dewan Eksekutif Mahasiswa, sharing-sharing seputar perkuliahan dan juga seputar intinya tentang akademik, yaitu kita bisa secara offline agar dialektika yang dimiliki oleh mahasiswa ini tidak gugur ataupun tidak punah kayak gitu, Pak. Intinya ya tetap jaga kesehatan, jaga keselamatan dari bahaya. Kita berdoa kita semoga aja bisa kuliah secara offline. Oh ya, pesan dan kesannya jangan sampai lupa juga Pak di follow Instagramnya @demafebiwinsuka. Insya Allah kita di sana bakalan share info-info menarik, baik itu program kerja, baik itu isu-isu terkini yang sedang fenomena di Indonesia, yaitu politik dan juga sosial. Dan juga jangan lupa sering ya kalau ada aspirasi-aspirasi dari mahasiswa kita juga bakalan menampung Pak untuk kita ajukan ke pimpinan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam agar kita bisa kuliah yang enak dan juga tidak memberatkan bagi mahasiswa. Baik itu kayak uang kuliah tunggal, baik itu kayak seperti THR Pak yang katanya tugas hari raya dan juga kota-kota. Apalagi buat mahasiswa yang mempunyai aspirasi, jangan lupa keluh kesah kalian ditunggu baik itu melalui email, baik melalui DM Instagram yang dimiliki oleh Dema Febi sendiri. Mungkin itu sih Pak. Intinya jangan sungkan-sungkan ataupun bosan-bosan lah DM sosial medianya Dema Febi. Iya. Mantap. Jangan bosan ya Pak ya untuk terus memfollow dan ikuti media sosial Dema Febi Pak ya. Ya, sebelum kita tutup, terima kasih kepada para penanya @fajrah_02, @fajrahnur dan Tiansi ya. Dan demikian terima kasih, selesai sudah podcast kami episode 1 tentang Dema. Jangan lupa saksikan podcast kami di episode selanjutnya dan jangan lupa terus ikuti media sosial kami ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.